Assalamualaikum warahmatullahi sobatku dimanapun berada. Semoga saat kamu mendengarkan ini dalam keadaan sehat dan tetap enjoy menjalani kehidupan. Dengan saya Jakaria, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sketsa filsafat karya Ustadz Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting yang saling berkaitan. Buku sketsa filsafat ini mudah untuk dipahami, sehingga pas banget deh bagi peminat filsafat, baik yang baru saja memulai belajar filsafat maupun yang sudah lama mendalami filsafat. Dan bagi yang tidak suka filsafat, sebaiknya jangan didengarkan. Baiklah teman-teman, kita akhirnya memasuki bahasan ke-6, yaitu tentang 10 kategori. 10 kategori yaitu genus tertinggi, tumpuan akhir semua golongan. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa semakin tinggi bahasan ya, maka semakin tinggi juga jenis pahaman yang harus kita gunakan. Dan semoga apa yang saya bacakan dapat ya mudah dipahami, itu harapan, dan dapat pula dicerna dengan sebaik mungkin. Oke, kita akan masuk pada pasal 1, yaitu definisi substansi dan aksiden. Jadi esensi dibagi dengan pembagian pertama menjadi substansi dan aksiden. Karena esensi terkadang dijumpai dalam subjek dan terkadang sebaliknya. Dengan demikian, esensi substansi adalah suatu esensi yang kalau dijumpai dalam eksternal, tidak dalam subjek tertentu yang memerlukannya. Baik subjek tersebut sama sekali tidak ada, seperti pada keberadaan esensi non-materi yang tidak memerlukan subjek, atau ada tapi subjek tersebut juga memerlukannya, seperti bentuk atau form dari keberadaan natural, materi yang harus berada dalam bahan atau mater yang juga memerlukannya, karena tanpa form ia tidak akan terrealisasi sebagaimana maklum. Sementara esensi aksiden adalah suatu esensi yang kalau dijumpai di eksternal dijumpai dalam subjek yang tidak memerlukannya, seperti esensi jauh dan dekat yang ada pada antara benda-benda, berdiri dan duduk, membelakangi dan menghadap yang ada pada manusia dan lain-lain. Esensi aksiden ini terdiri dari 9 macam karena mereka adalah kategori dan jenis tertinggi. Pahaman aksiden bagi mereka adalah aksiden umum karena tidak ada lagi jenis yang lebih tinggi dari mereka. Begitu pula pahaman esensi bagi 10 kategori. Ia adalah aksidental umum dan bukan jenis. 9 kategori aksiden itu adalah kualitas, kuantitas, ya, di mana, kapan, posisi, milik, hubungan, aksi, dan interaksi. Sebagian menganggap bahwa aksiden itu hanya 3 macam karena 7 aksiden terakhir itu dijadikan satu aksiden saja, yaitu aksiden hubungan. Karena semua itu hasil dari penghubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya penghubungan benda dengan waktu disebut dengan kapan, dengan tempat jadi di mana, dan seterusnya. Dan Syekh Israq menambahkan gerak, sehingga kategori menjadi 5: substansi, kualitas, kuantitas, hubungan, dan gerak. Pembahasan rinci terhadap perbedaan pandangan itu ditunda pada pembahasan filsafat yang lebih rinci. Jadi maksudnya teman-teman, hal ini ya inilah yang saya maksud, bahwa apa yang saya sampaikan ini itu adalah ya bahan atau ya sesuatu bahan kajian dalam diskusi. Jadi bahasan selanjutnya itu ada di filsafat yang lebih rinci, dan itu teman-teman bisa cari lebih dalam lagi di buku-buku filsafat lain. Ya, agar mudah dipahami bagaimana substansi itu sendiri, lebih lanjut kita masuk pada pasal 2, yaitu pembagian substansi.
Ya, jadi substansi itu dibagi dalam pembagian awal menjadi 5: bahan, bentuk, benda, jiwa, dan akal. Saya ulangi ya, 5 substansi itu adalah bahan, bentuk, benda, jiwa, dan akal. Akal adalah substansi yang non materi secara zat dan aktivitas. Jiwa adalah substansi yang non materi secara zat tapi tidak dalam aktivitasnya. Bahan adalah substansi yang mengemban potensi. Bentuk adalah substansi yang de facto kan bahan, dan benda adalah substansi yang memiliki 3 dimensi: panjang, lebar, dan tebal alias volume. Masuknya bentuk pada pembagian di atas adalah secara aksidental atau berikutannya, karena bentuk adalah pembeda yang dipandang dengan syarat tidak, sementara pembeda bagi substansi tidak dinaungi oleh substansi itu. Sebagaimana maklum, yakni pembeda bagi jenis tidak dijenisi oleh jenis tersebut karena akan memerlukan kepada pembeda yang lain sehingga tidak terhingga. Hal mana yang demikian ini adalah mustahil. Begitu pula dengan jiwa, dengan alasan yang sama, yaitu bahwa jiwa atau ruh adalah bentuk yang substansi golongan yang memilikinya, dan bentuk sebagaimana maklum adalah pembeda yang dipandang dengan syarat tidak. Nah, untuk memahami dengan syarat tidak ini teman-teman bisa ulangi pada bahasan kelima ya. Nah, selanjutnya teman-teman pasal yang ketiga, yaitu benda. Jadi tidak diragukan lagi teman-teman bahwa di sekitar kita ini terdapat banyak sekali benda yang beraneka ragam. Apa yang memiliki kesamaan dari sisi kebendaannya yang merupakan bentangan panjang, lebar, dan tebal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa benda adalah substansi yang memiliki 3 dimensi atau volume. Jadi benda secara indrawi adalah sesuatu yang kelihatannya utuh dan satu. Lalu apakah pada hakikatnya benda itu demikian atau tidak? Kalau yang pertama adalah bagian-bagiannya yang masih potensial itu ya bisa dibagi hingga tidak terbatas atau tidak. Dan kalau yang kedua, apakah bagian-bagiannya yang de facto itu, yaitu bagian yang tidak terbagi, tidak bisa dibagi secara eksternal dan hanya internal saja atau tidak. Dalam hal ini ada 5 pandangan. Jadi 5 pandangan ini ya akan membuka cakrawala kita ya. Yang pertama teman-teman, benda itu adalah satu keutuhan secara hakiki sebagaimana terlihat oleh indera, dan ia memiliki bagian-bagian secara potensial dan bagian-bagian itu memiliki akhir. Pendapat ini dinisbahkan kepada Saristani. Yang kedua, benda itu adalah satu keutuhan sebagaimana terlihat mata. Ia tidak bisa dibagi secara tidak terbatas atau tidak terhenti secara eksternal. Dan kalau sudah sampai kepada bagian terkecil dan tidak bisa dibagi karena tidak adanya alat, maka ia bisa dibagi secara bayang khayal. Jadi kita bisa bagi benda itu dengan menggunakan khayal aja. Hingga tidak lagi bisa dibayangkan, maka akal bisa membaginya terus dengan kaidah akalnya, yaitu bahwa setiap yang memiliki volume bisa dibagi hingga tidak terhingga. Karena bagian volume tetap merupakan volume sekalipun kecil dan tidak bisa terlihat dengan mata dan khayal. Dengan ini dinisbahkan pada filsuf Nah, pandangan yang ketiga, benda adalah kumpulan dari bagian-bagian terkecil yang tidak bisa dibagi secara eksternal, bukan internal khayal dan akal. Pandangan ini milik Demokritos. Kalau di pandangan keempat, ya, benda adalah gabungan dari bagian-bagian kecil dan tak terbagi.
baik secara eksternal, hayal, dan akal. Bagian-bagian terkecil itu hanya bisa diisyarati secara indera dan antara satu sama lainnya memiliki jarak atau jedah yang bisa dilewati alat pemotong. Pandangan ini milik mayoritas ulama kalam atau teolog, para teolog ya. Benda itu gabungan dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya itu bisa setimpal, tidak terbatas. Ya, pada pandangan 4 dan 5, teman-teman, itu bisa menyatakan bahwa ada apakah bagian-bagian yang tidak bisa dibagi itu memiliki volume atau tidak. Kalau tidak memiliki, maka penggabungannya tidak mungkin melahirkan volume secara pasti. Kalau sebaliknya, maka sudah pasti bisa dibagi secara hayal dan akal. Sekalipun di eksternal tidak bisa dibagi karena kecilnya dan tidak ada alat untuk memotongnya, lagi pula kalau bisa dibagi secara tidak berhenti atau tidak terhingga, maka benda tersebut akan menjadi besar secara tidak terhingga pula, karena kumpulan tidak terhingga adalah tidak terhingga pula, dan ini jelas mustahil sebab volume mustahil terhingga. Ya, untuk membatalkan pandangan yang kedua, atau kita ingin membantah ya pandangan yang kedua itu, kita dapat dengan mudah mengambil kenyataan fisika yang tidak bisa ditolak bahwasannya benda itu merupakan gabungan dari atom-atom yang terdiri dari proton dan neutron yang satu sama lain memiliki jarak. Jarak ini dapat dijadikan bukti bahwa benda itu bukanlah satu keutuhan sebagaimana terlihat oleh mata kita ini. Dan untuk membantah pandangan pertama, kita dapat membantahnya dengan bantahan untuk pandangan yang kedua, 4 dan 5. Karena ia merupakan pandangan yang bisa dikatakan bahwa ia merupakan gabungan dari pandangan-pandangan itu. Dengan demikian dapat dikatakan atau kita simpulkan bahwa benda yang didefinisikan dengan substansi yang memiliki 3 dimensi dan utuh adalah benar dan ada. Tapi eksistensinya adalah benda terkecil yang merupakan bagian-bagian pemula bagi benda golongan, bukan benda golongan itu sendiri. Ini adalah pandangan Demokritos. Demikian teman-teman, ya, bahasan yang ke-6 ini pasal 1, 2, dan 3. Semoga ini dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Lagi-lagi saya katakan dapat dimanfaatkan di dalam kajian, dalam diskusi teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih lagi, cari referensi. Ini adalah tambahan literaturnya. Oke, akhir kalam saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.